Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 3 September 2021. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Mobil ambulans dengan fasilitas polymerase chain reaction atau PCR teronggok di parkiran kantor Pemkot Manado. Padahal kehadirannya dibutuhkan untuk melakukan testing kasus COVID-19. Terlebih, pengadaan mobil ambulans ini menelan biaya hingga 8,7 miliar rupiah. Amatan Tribun Manado, mobil itu terparkir menghadap ke kantor Wali Kota Manado. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Tribun Manado, Arthur Rompis, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Arthur. Halo, rekan Arthur. Halo Tribuners, halo Dea. Oke, rekan Halo Dea. Arthur. Iya, Ya. bisa Anda informasikan sebenarnya sudah berapa lama mobil ambulan dengan fasilitas tes PCR tersebut teronggok di parkiran Pemkot Manado? Ya, terima kasih Dea dan Tribuners. Informasi yang diterima Tribun Manado, mobil itu sudah sekitar 4 bulan. Dia teronggok, dia hanya parkir di parkiran kantor Pemkot Manado, kantor Wali Kota Manado. Dan ini sangat disayangkan karena memang di saat ini Kota Manado sementara PPKM level 4 dan memang kehadiran mobil itu sendiri sangat diperlukan untuk melakukan tracing sebagai salah satu upaya untuk pemberantasan COVID-19 di Kota Manado. Apalagi anggarannya cukup besar. Itu diadakan pada tahun lalu pada kepemimpinan sebelumnya dengan harga 8,7 miliar. Jadi itu hal yang sangat memiriskan terkait dengan mobil tersebut. Demikian rekan Dea. Oke, lalu apa sebenarnya penyebab hingga mobil miliaran rupiah itu hanya mangkrak di parkiran? Dari keterangan di situ juga dari Wakil Wali Kota Manado, Bapak Richard Sualang, kemudian Bapak Wali Kota Manado Andre Ango, sudah melakukan peninjauan terkait mobil tersebut. Dan dari hasil peninjauan tersebut diketahuilah berbagai masalah yang menyebabkan mobil tersebut belum bisa beroperasi, di antaranya aturan baru dari kementerian yang mewajibkan agar supaya komponen yang pemeriksaan yang ada di mobil itu artinya harus ditaruh di dalam satu ruangan, tidak boleh di dalam mobil. Kemudian ada juga faktor teknis lainnya yakni masalah ketersediaan regen. Jadi itu hal yang sampai menyebabkan mobil tersebut belum bisa dioperasikan sampai saat ini. Demikian rekan Dia. Oke, rekan Arthur, lalu apakah sudah ada upaya dari Pemkot Manado agar mobil ini bisa kembali beroperasi? Ya, ini memang sudah beberapa kali ditinjau oleh top eksekutif Pemkot Manado, juga sudah diadakan rapat bersama instansi terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan, dan memang sudah diupayakan segera, memang jalan keluarnya sementara dicarikan. Jadi masalahnya sudah diidentifikasikan, jadi ini masih dari Pemkot Manado mencari solusi yang tidak menabrak aturan untuk memfungsikan kembali, minimal ada upaya lah untuk mendayagunakan mobil yang cukup mahal tersebut. Demikian rekan Dia. Baik, terima kasih rekan Tribun Manado, Arthur Rompis melaporkan dari Manado. Selamat kembali bertugas. Ya, selamat siang Dia. Terima kasih. Beralih ke informasi berikutnya, Tribuners, pembelajaran tatap muka terbatas sudah dilaksanakan sejumlah sekolah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung sejak beberapa waktu lalu. Selain menyiapkan Satgas COVID-19 di setiap sekolah, sejumlah sekolah di Tulang Bawang juga telah menyiapkan ruang isolasi sementara. Ruang ini disiapkan jika dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka nanti didapati adanya siswa yang sakit atau suhu tubuh berada di atas normal.
Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Lampung, Endra Zulkarnain, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Endra. Halo, Dea. Halo Tribun, selamat siang. Baik, berdasarkan pantauan Anda di lokasi sekolah tadi yang berada di Tulang Bawang, bagaimana pantauan UKS yang diubah menjadi tempat isolasi sementara untuk siswa saat PTM nantinya? Ya, tadi saya melakukan pemantauan di beberapa sekolah untuk persiapan pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan tanggal 6 September Senin pekan depan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Ada beberapa sekolah yang memang telah menyiapkan ruangan isolasi sementara di sekolah untuk siswa yang nantinya ketika pembelajaran tatap muka dilaksanakan suhu tubuhnya naik atau sedang dalam kondisi tidak sehat. Jadi ada beberapa sekolah yang saya lihat menyulap ruangan UKS menjadi ruang isolasi sementara. Jadi ketika nanti ada siswa yang sakit bisa dibawa ke ruangan itu sementara, kemudian dilakukan pengobatan. Ketika nanti memang kondisinya sangat mengkhawatirkan, akan menghubungi orang tuanya dan menghubungi pihak puskesmas untuk dibawa ke rumah sakit. Begitu, Dea. Oke, Endra, tadi juga berdasarkan karena Anda juga sudah menilik UKS yang dirubah menjadi ruang isolasi mandiri. Untuk sementara itu, bagaimana? Ada apa saja fasilitas di sana dan juga di kapasitasnya bisa menampung berapa orang? Ya, untuk sementara ini memang mereka menyiapkan fasilitas darurat. Mungkin ada beberapa bed tempat tidur, ada satu bed untuk siswa yang disiapkan di dalam ruangan isolasi sementara tersebut. Kemudian mereka juga menyiapkan obat-obatan seperti obat-obat ringan, minyak angin untuk siswa yang ketika nanti pelaksanaan PTM ada siswa yang sakit, untuk sementara dilakukan pengobatan secara darurat oleh pihak sekolah. Perlu diinformasikan juga Dea bahwa pihak sekolah juga telah menyiapkan Satgas COVID untuk memantau siswa yang tidak sehat ketika pelaksanaan PTM dilaksanakan. Demikian, Dea. Oke, lalu selain tempat isolasi tadi dari UKS ya yang dirubah menjadi tempat isolasi, apalagi persiapan dari pihak sekolah menyambut pembelajaran tatap muka nanti? Ya, tentunya dalam PTM nanti mereka telah menyiapkan beberapa persyaratan yang disyaratkan untuk PTM seperti mungkin tempat mencuci tangan yang disiapkan di depan ruang-ruang kelas. Kemudian ada juga tempat mencuci tangan di depan pintu masuk gerbang sekolah yang ketika nanti siswa masuk ke dalam gerbang sudah steril. Kemudian dicek suhu badan sampai dengan masuk ke dalam ruang kelas. Demikian, rekan Ria. Baik, Tribuners, tadi rekan Endra juga sudah berhasil melakukan wawancara bersama Kepala Dinas Pendidikan Tulang Bawang Lampung, Ristu Ilham. Berikut keterangannya. Terkait pemantapan persiapan kita rencana PTM pembelajaran tatap muka di 6 September, kita sudah melakukan berbagai macam koordinasi atas petunjuk dan arahan Ibu Bupati. Beliau sangat apresiasi dan sangat mendorong sekali PTM ini dilakukan karena memang beliau sangat mendengarkan aspirasi dari bawah terkait bagaimana masyarakat, orang tua murid, kemudian guru dan stakeholder yang lainnya sangat sudah merindukan proses tatap muka ini. Maka kita sudah melakukan persiapan pemantapan dengan tahapan-tahapan. Pertama, berkoordinasi dengan Satgas, kemudian dengan provinsi, kemudian kita sudah membuat edaran yang di situ juga mencantumkan arahan-arahan atau protap-protap apa-apa yang harus dilakukan satuan pendidikan atau sekolah sehingga proses belajar mengajar tanggal 6 September itu bisa berjalan dengan baik. Tidak ada hal-hal yang terlalu kejadian-kejadian yang tidak baik sehingga kita berharap berjalan dengan lancar seperti itu. Ini kan awalnya di 2 kecamatan Menggala dan Banjaragung itu sempat belum dilaksanakan karena situasi Covid belum mereda di sini. Ini Ya. Informasi terakhir seperti apa? Apakah dilaksanakan atau tidak? Jadi memang semula
keputusannya memang 2 kecamatan itu kita akan tunda karena kondisi mobilitas manusia yang tinggi di 2 kecamatan itu. Akan tetapi dengan melihat kondisi level kita sudah turun, kemudian zona kita sudah kuning, Ibu Bupati juga kan mempertimbangkan itu. Sehingga dengan sangat senang hati beliau memutuskan bahwa 2 kecamatan itu juga insya Allah bergabung tanggal 6 juga ikut. Jadi kesimpulannya kita 15 kecamatan dibuka dimulai pembelajaran tetap. Mal-mal di Jambi mulai dibuka kembali setelah 2 hari dihentikannya sistem penyekatan dalam penerapan PPKM level 4. Pemerintah Provinsi Jambi juga sudah mengizinkan masyarakat yang ingin berkunjung ke mal di sana. Wali Kota Jambi, Syarif Fasya, menyampaikan wacana syarat masuk mal menggunakan surat vaksin pada konferensi pers yang dilaksanakan di Aula Gria Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Jambi, Ade Setiawati yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Ade. Halo rekan Dea. Iya, bagaimana tanggapan pihak mal ini tentang wacana diterapkannya pemberlakuan syarat masuk mal bagi pengunjung harus bisa menunjukkan surat vaksinasi? Ade. Mulai pertanggal 29 Agustus 2021 lalu, tepatnya pada sore hendak masuk ke maghrib, Wali Kota Jambi telah menyampaikan wacana terkait syarat masuk mal itu adanya surat vaksinasi baik fisik maupun elektronik, dan pihak mal juga sudah dikonfirmasi pihak Tribun Jambi, mereka mengatakan siap dan mendukung apapun kebijakan pemerintah terkait hal tersebut. Oke, lalu apa saja yang saat ini sudah dipersiapkan oleh pihak mal terkait wacana ini, Ade? Pihak mal telah memasang kode barcode, kode lindungi peduli itu di setiap di setiap pintu-pintu masuk di Kota Jambi, dan sekarang hampir setiap mal juga sudah memasang kode tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan wartawan dari Tribun Jambi, Ade Setiawati yang dari Jambi. Selamat kembali bertugas. Masyarakat Kota Tanjung Pinang menyambut baik kebijakan terbaru terkait penurunan harga rapid test antigen. Dalam ketentuannya, tercantum harga rapid test antigen untuk Pulau Jawa dan Bali kini sebesar Rp99.000. Sedangkan untuk di luar Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp109.000. Di Tanjung Pinang, sejumlah fasilitas kesehatan dan laboratorium klinik kini hanya membandrol harga rapid test antigen di kisaran Rp85.000 hingga Rp105.000. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Batam, Ilham Muhammad yang akan menyampaikan laporan. Halo rekan Ilham. Halo rekan Dea. Oke, sejak kapan diberlakukan ketentuan harga rapid test antigen ini untuk di Batam sendiri? Baik rekan Dea dan Tribuner semua, bahwa ketentuan ini tercantum dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan tentang batas tarif tertinggi pemeriksaan rapid test antigen. Nah, ini dikeluarkan sejak tertanggal 1 September 2021. Oke, sedangkan untuk di Kota Tanjung Pinang sendiri, pemberlakuan dari harga terbaru dari rapid test antigen yang sebelumnya berada di harga Rp120.000 hingga Rp150.000 untuk sekali pemeriksaan, kini turun menjadi di kisaran Rp85.000 hingga Rp105.000. Ini bermula sejak tanggal 2 September 2021. Oke, lalu berdasarkan informasi yang Anda terima dan juga pantauan di lapangan, bagaimana dengan respon masyarakat saat turun harga rapid test antigen ini diturunkan? Baik rekan Dea, jadi saat kita melakukan pantauan di Pelabuhan Sri Bintanpura Tanjung Pinang, Pelabuhan Domestik Sri Bintanpura, yang bisa kita lihat bahwa arus penumpang pertama yang ingin sampaikan bahwa arus penumpang di sana
meskipun Kota Tanjung Pinang saat ini masih PPKM level 3, tapi kapasitas ataupun jumlah arus penumpang di sana masih belum stabil. Itu menurut keterangan dari Kespel Pelabuhan KSOP Tanjung Pinang. Nah, sedangkan terkait dengan turunnya harga rapid test antigen ini, justru salah satu paskes ataupun fasilitas kesehatan yang melayani pemeriksaan rapid test antigen di sana, di pelabuhan, itu mengaku dengan turunnya harga ini jumlah masyarakat yang melakukan pemeriksaan rapid test antigen ini kian meningkat dibandingkan sebelum turunnya harga. Nah, sementara itu salah satu warga ya, Wahyu Pangestu, itu merupakan salah satu warga Tanjung Pinang yang hendak melakukan pelayaran menuju ke pulau, tepatnya ke Kabupaten Karimun. Dia merasa sangat terbantu dengan turunnya harga rapid test antigen. Alasannya bahwa dengan turunnya tarif dari antigen ini bisa mengurangi biaya operasional saat melakukan perjalanan keluar daerah. Baik, Tribuners, tadi rekan Ilham sudah mewawancarai satu di antara warga Tanjung Pinang, Wahyu Pangestu. Berikut keterangannya untuk Anda. Bang, sebelumnya namanya siapa, Bang? Wahyu Pangestu. Wahyu Pangestu. Pangestu. Baik, Wahyu Pangestu. Ini kan saat ini Kemenkes RI sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan harga antigen, itu di mana sebelumnya 100 lebihan ya, 100-an ribu, sekarang hanya 85.000 sudah bisa rapid test antigen. Gimana tanggapan Mas Wahyu? Sangat membantu sekali sih Bang, yang awalnya harganya itu emang tinggi ya. Mungkin dengan adanya harga 85.000 saat ini sangat membantu sekali. Jadi ya, kita tidak bikin mikir lagi untuk bepergian dengan jangka waktu. Antigen itu kan hanya beberapa hari aja. Kayak saya ini kan sudah antigen dan akhirnya gagal karena harinya sudah lewat. Oh, sudah lewat. Antigen dulu tidak dapat lagi. Oh, jadi ini mau antigen lagi. Antigen ulang. Oke, sebelumnya antigen di mana? Di Bintang Medical Pharma di Batu 9. Oh, kapan itu berapa tuh kemarin? Tanggal 1 ini 120.000. Oh, masih 120.000 kemarin ya. Oke, baik Bang. Makasih Bang Wahyu. Dukungan penuh diberikan Pemkab Lahat kepada calon pegawai negeri sipil atau CPNS asal Kabupaten Lahat. Untuk mempermudah para peserta CPNS ini mengikuti seleksi, Pemkab Lahat memberikan layanan gratis swab PCR. Pasalnya, melakukan swab tes PCR ini menjadi satu di antara syarat wajib untuk mengikuti seleksi. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Sriwijaya Pos, Ehdi Amin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Ehdi. Ya, dia. Ya, apa alasan Pemkab Lahat ini akhirnya memberikan layanan gratis kepada para calon PNS ini? Ya, dia untuk diketahui bahwasanya besok akan mulai diselenggarakannya pelaksanaan tes calon pegawai negeri sipil di Kota Palembang. Sejauh ini banyak sekali warga Lahat yang akan mengikuti hingga 4.000 orang. Nah, persyaratan untuk mengikuti tes seleksi tersebut harus ada keterangan swab PCR. Nah, untuk itu, untuk mempermudah warga Lahat yang akan ikut tes, Pemkab Lahat menggratiskan pada seluruh yang akan ikut tes. Halo? Ya, halo deh. Rekan Ehdi, bisa Anda lanjutkan? Ya, sampai hari kedua pelaksanaan swab PCR gratis ini sangat ramai didatangi oleh para calon pegawai negeri sipil yang akan ikut seleksi besok. Oke, lalu berdasarkan informasi yang Anda dapatkan rekan Ehdi, di mana saja lokasi pelayanan swab PCR ini bisa didapatkan oleh para CPNS ini? Ya, selain di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat, juga dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lahat dan Puskesmas di kecamatan yang tersebar di 22 kecamatan di Kabupaten Lahat ya. Oke, lalu memang apakah sebelumnya tes PCR bagi calon pegawai negeri sipil ini ya yang akan melakukan seleksi memang harus dibayar secara pribadi? Ya, sebelum ada keputusan atau dikeluarkannya keputusan oleh pemerintah daerah terkait gratisnya pelayanan swab PCR ini, calon pegawai negeri sipil itu sedikit dibuat resah karena persyaratan untuk ikut seleksi itu harus
menyertakan hasil swab itu. Sementara kan jarak antara Kabupaten Lahat dengan Kota Palembang sebagai ibu kota Sumatera Selatan itu lumayan jauh, memakan waktu sekitar 5 jam. Untuk itu tidak ada pilihan mungkin untuk memudahkan CPNS akan ikut tes. Kemarin banyak CPNS itu yang mengeluh akan persyaratan tersebut. Baik, terima kasih rekan jurnalis Sriwijaya Pos Ehdi Amin melaporkan dari Kabupaten Lahat. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda sejenak. Tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah,
bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subroombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju ke informasi berikutnya Tribuners. Sudah 1 pekan jalan poros provinsi di Desa Boto Lempangan, Sinjai Barat ke Palembang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan tertimbun material tanah longsor. Jalan itu tepatnya berada di Dusun Ambi, Desa Boto Lempangan, Kecamatan Sinjai Barat, dan di Dusun Bolalanggiri, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai. Jalan itu diketahui mulai tertimbun tanah longsor sejak Sabtu 28 Agustus dini hari. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Timur, Samsul Bahri, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo, Bahri. Rekan Bahri, bisa mendengar saya? Halo. Iya. Berdasarkan pantauan Anda ini, bagaimana cara masyarakat agar bisa tetap melintasi jalan yang saat ini tertimbun material tanah longsor itu? Iya, jadi perlu kami sampaikan pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada bahwa sejak pekan lalu, tepatnya hari Sabtu dini hari, sejumlah titik longsor yang menimpa jalan provinsi di daerah itu, yang hingga saat ini sangat susah dilalui karena material tanah longsor tersebut belum bisa dievakuasi atau belum bisa dipindahkan dari badan jalan tersebut, Mbak Dia. Dan saat ini pengendara mobil jelas tidak bisa melintas, dan kalau pengendara sepeda motor tetap ada masyarakat yang tetap memaksakan diri untuk dapat melalui jalan poros provinsi tersebut yang menghubungkan 3 kabupaten antara Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Mereka saling membahu untuk melintasi
mengangkat sepeda motor mereka, mendorong agar tetap bisa melintas di daerah tersebut. Karena kalau harus berputar di jalur lain itu membutuhkan waktu antara 1,5 jam atau hingga 2 jam, Mbak Dia, seperti itu. Oke, lalu apakah sudah ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah di Sinjai ataupun Sulawesi Selatan terkait bencana tanah longsor ini? Ya, kemarin pihak pemerintah daerah Kabupaten Sinjai melalui Bupati Sinjai Ande Seto Gadista Asapa sudah memerintahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum di daerah ini untuk melihat langsung titik-titik longsor tersebut. Dan baru tahap perencanaan saat ini karena jalan ini merupakan jalan provinsi sehingga harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Seperti itu, Mbak Dia. Oke, rekan Bahri, berarti ini pemerintah nanti juga akan segera melakukan pembangunan ya. Apakah sudah ada informasinya terkait kapan mulai akan dibangun, juga dievakuasi material longsor ini dan juga anggarannya? Iya, jadi sekedar diketahui bahwa jalan ini sebetulnya baru dibangun sekitar 1 bulan lalu, kemudian tiba-tiba curah hujan yang cukup meningkat sehingga sepanjang jalan ini tertimbun longsor, dan pihak UPT Dinas Perhubungan Provinsi sudah berkoordinasi dengan pihak pekerja jalan yang melaksanakan pekerjaan jalan tersebut untuk segera memindahkan material longsor itu. Namun pihak pekerja jalan tersebut yang dikelola oleh PT Cahaya Sepang Bulukumba belum bisa memindahkan material tersebut karena saat ini masih curah hujan yang masih cukup tinggi. Seperti itu, Mbak Dia. Oke, lalu apakah sebenarnya ada jalur alternatif di sana selain jalan yang kini tertimpa material longsor itu, Bahri? Iya, ada jalan alternatif yang harus dilalui, cuman jaraknya cukup lama karena membutuhkan waktu antara 1,5 jam hingga 2 jam. Kurang lebih seperti itu karena harus melintasi wilayah kecamatan lain, harus memutar di 3 kecamatan baru dapat sampai di titik tujuan, seperti itu, Mbak Dia. Baik, Tribuners, tadi rekan Bahri sudah mewawancarai satu di antara pengguna jalan yang kini tengah tertimbun material longsor bernama Syukur. Berikut keterangannya untuk Anda. Di mana itu? Goa ya? Mau kemana? Kenapa lewat sini Pak? Nah longsor? Lewat sini dekat. Oh jalurnya dekat. Iya. Kalau jalan lain di mana? Di apa ini? Namanya kalau mau di pinggir Sinjai. Di Sinjai Selatan? Iya. Jauh di sana Pak? Jauh. Jadi diangkat motornya? Iya diangkat. Ini yang baru lewat sini Pak? Baru ini. Tidak tahu pernah longsor? Tidak tahu. Jadi harapan tak sebagai pengendara Bapak? Iya. Kita berharap diperbaiki, dibersihkan. Bersihkan dulu baru perbaiki. Susah lewat kalau begini Pak? Susah sekali. Berapa orang juga tadi Pak? 3. Berapa motor? 2. 2 motor. Cahaya mata? Ya. Cahaya mata. Kabar berikutnya datang dari Papua, Tribuners. Pasca disemayamkan semalam di Aula Praja Viratama, 4 jenazah prajurit TNI yang gugur di Pos Rambil Kisor Maibrat menerima upacara pelepasan untuk diberangkatkan ke kampung halaman. Pantauan Tribun Papua Barat.com, upacara pelepasan jenazah keempat prajurit ini digelar secara militer. Upacara pelepasan jenazah dipimpin langsung oleh Panglima Kodam 18 Kaswari Maijen TNI Inyoman Cantiasa dan didampingi oleh Gubernur dan serta Kapolda Papua Barat. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Papua Barat, Sahwan Asari Raharusun, yang kini sudah
terhubung bersama kami. Halo rekan Safwan. Halo Dea. Berdasarkan pantauan Anda tadi di lokasi upacara pelepasan 4 jenazah prajurit TNI ini yang gugur, bagaimana pantauan pelaksanaannya? Ya, Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, sejak pagi tadi sejumlah prajurit baik TNI dan juga Polri dikerahkan untuk melaksanakan upacara sebelum diberangkatkan para keempat prajurit yang gugur pada insiden yang terjadi di pos Koramil Kisor kemarin. Sejak pagi tadi sejumlah aparat sudah disiagakan untuk melakukan apel di sekitar Korem 181 Viratama, dan upacara tersebut digelar sekaligus yang dipimpin langsung oleh Pangdam 18 Kaswari Maijen TNI Nyoman Cantiasa. Dea. Rekan Safwan, setelah upacara keempat prajurit ini dilaksanakan, lalu jenazah keempatnya akan diarahkan ke mana? Ya, berdasarkan pantauan saya di lapangan, keempat jenazah tersebut setelah disemayamkan dan juga setelah upacara, langsung keempat jenazah diarahkan ke Bandara Deo Kota Sorong. Dan sekitar pukul 13 lebih beberapa menit tadi langsung keempat jenazah tersebut langsung diarahkan untuk masuk ke pesawat dan langsung diterbangkan ke daerah masing-masing, yaitu di NTB, Kalimantan dan juga Sulawesi Selatan. Dea. Oke, lalu apakah saat ini sudah ada informasi terbaru pasca penyerangan di pos Koramil Kisor Maibrat beberapa waktu lalu ini? Ya, berdasarkan wawancara kami dengan Pangdam 18 Kaswari tadi bahwa pasca penyerangan memang beliau menceritakan bahwa penyerangan tersebut sekitar kurang lebih 50 orang yang menyerang itu langsung melarikan diri. Namun kurang dari 12 jam kedua pelaku berhasil ditangkap oleh aparat yang ada di Maibrat, yang dikerahkan ke Maibrat, dan hari ini mereka sudah mengaku bahwa mereka terlibat dalam penyerangan tersebut. Selain itu, menurut informasi yang kami dapat, satu orang yang dinyatakan hilang telah ditemukan dan kondisinya setelah stabil, dan kondisi untuk Maibrat saat ini memang masih dalam pengamanan baik aparat TNI Polri dan juga diminta bantu oleh pemerintah daerah untuk menjamin keamanan masyarakat sipil yang ada di Kabupaten Maibrat saat ini. Dea. Baik, Tribuners, tadi rekan Safwan juga berhasil mendapatkan keterangan dari Kepala Penerangan Korem 181 PVT Mayor Infanteri Puguh Prandono. Berikut liputannya. Ada yang nanya satu kan? Iya. Kemudian terkait dengan kedatangan jenazah ini, terus kegiatan besok untuk ke mana saja? Tadi dievakuasi dari mana nih keempat jenazah? Baik, ya. 4 jenazah tersebut dievakuasi dari Maibrat menuju Sorong. Perjalanan kurang lebih tadi sekitar 4 jam. Datang dengan selamat dan kami terus semayamkan di Aula Praja Viratama Korem 181 Sorong. Direncanakan besok akan dikirim sesuai alamat kampungnya. Ada yang ke Bima, ada yang ke Kalimantan, dan Sulawesi. Cukup? Kemudian untuk karena ini gugur dalam tugas,
Apakah ada ini dari negara untuk pemerintah atau naik pangkatan pemerintah? Nah, itu kewenangan dari komando atas. Nanti karena ini dalam melaksanakan tugas pasti akan ada pertimbangan-pertimbangan yang baik lah untuk prajurit yang gugur dalam melaksanakan tugas. Biasanya diberangkatkan jam berapa? Diperkirakan pesawat jam 1.45 udah take off. Jadi besok dilaksanakan upacara militer, selesai itu langsung digeser ke bandara. Video. Menggunakan maskapai apa nih? Rencananya apa tadi? Sriwijaya tak salah Pak. Nanti kami tanyakan. Kemudian satu lagi. Tidak meratanya jaringan internet di Kecamatan Piani, khususnya di Desa Batu Ampar dan Desa Pipitak, membuat anak-anak di sana kesulitan untuk belajar secara daring. Pantauan banjarmasinpost.co.id, para pelajar harus berkumpul di satu tempat bersama masyarakat umum untuk belajar secara daring. Tempat yang menjadi pusat berkumpulnya anak-anak usia sekolah, yakni Bukit Pemujaan. Di bukit inilah anak-anak bisa mendapatkan jaringan internet demi memperlancar pembelajaran secara daring. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Banjarmasin Post, Stanislaus Sene, yang akan menyampaikan laporan. Halo, Stan. Halo, Dea. Oke, bisa Anda informasikan ada berapa titik dan juga bagaimana sebenarnya kondisi sinyal internet pada umumnya di Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin sendiri? Baik, Dea dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa untuk jaringan internet pada umumnya di Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, memang dari 8 desa, hanya 2 desa yang bisa ada akses jaringan internet, itu pun jaringannya tidak terlalu kuat pada umumnya. Lalu yang ada jaringan itu 2 desa itu adalah Desa Pipitak Jaya sama Desa Batu Ampar. Oke, lalu bagaimana dengan di Bukit Pemujaan tadi, tempat di mana anak-anak akhirnya bisa belajar daring? Apakah memang sinyal di sana jauh lebih bagus dan stabil? Di Bukit Pemujaan itu adalah salah satu tempat yang memang letaknya tepat di perbatasan antara Desa Pipitak Jaya sama Desa Batu Ampar. Karena berada di daerah ketinggian, disitulah tempat anak-anak berkumpul dan juga masyarakat untuk mendapatkan jaringan internet. Karena di Bukit Pemujaan itu tempatnya yang cukup tinggi dan jaringannya juga lumayan, sehingga memudahkan anak-anak dan masyarakat untuk mendapatkan jaringan internet. Oke, berdasarkan pantauan Anda, biasanya anak-anak sekolah ini dari jam berapa sampai berapa mereka belajar di Bukit Pemujaan, Stan? Informasi yang kami himpun di lapangan untuk jam sekolah itu biasanya mulai dari jam 8 pagi sudah standby, lalu sampai jam 12 itu istirahat, kemudian lanjut sampai sore. Tapi kebanyakan yang pelajar yang laki-laki itu biasanya sampai habis maghrib itu masih ada di situ, karena suasananya juga cukup enak di pinggir jalan, hanya memang di hutan. Nah, itu kondisinya. Oke, terlihat dari video ini ya juga di sana juga beberapa aparat dari TNI dan juga Polri ada di sana juga. Lalu bagaimana dengan harapan pihak aparat setempat ini terkait jaringan internet di Kecamatan Piani? Ada harapan dari Babinsa maupun Babin Kamtipmas di sana bahwa diharapkan minimal ada pemerataan jaringan karena yang paling mendapat efeknya sebetulnya anak-anak atau usia pelajar, karena bagaimana mau melanjutkan aktivitas belajar di sekolah kalau umpama jaringannya tidak bisa diakses itu. Nah, jadi itu harapan dari pihak keamanan di sana kepada pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bisa saya informasikan juga bahwa di Kecamatan Piani, khususnya di tempat mereka anak-anak ini melangsungkan pembelajaran secara daring, itu sudah dibuatkan semacam pondok, ada 2 pondok yang memisahkan antara perempuan dan laki-laki. Dan aktivitas belajar daring itu terus dipantau dan diawasi oleh Babinsa dan Babin Kamtipmas. Kemudian tempat itu juga tetap jadi semacam sasaran operasi justisi, karena di tempat itu menjadi tempat berkerumunnya masyarakat, bukan cuma anak-anak pelajar tetapi masyarakat umum yang
berhadir di tempat tersebut. Baik. Ya. Tribuners, tadi rekan Stan juga sudah melakukan wawancara bersama salah seorang pelajar di Desa Pipitak dan juga anggota Babin Kamtibmas Desa Batu Ampar. Berikut liputannya. Orang mana, Deng? Orang Pipitak Jaya. Pipitak Jaya lah. Di dusun mana, Karyaman kah? Oh, Karyaman. Di sini Pian apa tadi? Mengerjakan tugas. Tugas apa? Tugas ulangan. Oh, dari sekolahan lah. Sekolahnya di mana, Pian? SMP Beramban. Beramban lah, kelas berapa, Pian? Kelas 7. Kelas 7 lah. Oh iya, oke. Aktivitas anak-anak khususnya di Kecamatan Piani, Desa Batu Ampar, Desa Pipita kan. Di sini kegiatan anak-anak belajar daring, Pak. Kenapa memilih tempat ini, Pak? Dikarenakan untuk sinyal, kendala kita kan di sini ada sinyal, Pak. Sinyal tempatnya cuma di sini, Pak. Tempatnya karena di sini kan bukit pegunungan. Nama bukit pegunungan di sini ya Gunung Pemujaan. Nah, di sini untuk masyarakat, masyarakat dan anak-anak. Kebanyakan anak-anak yang belajar di sini untuk belajar daring, Pak. Nah, itu, Pak. Jadi berarti selain anak-anak bisa digunakan untuk masyarakat umum juga tempat inilah. Sama. Ya, masyarakat umum juga bisa menggunakan untuk mencari sinyal di sini, Pak. Untuk mengawasi anak-anak seperti apa, Pak? Setiap hari kah atau seperti apa konsepnya? Iya, untuk pengawasan dari kami, dari pihak TNI Polri khususnya ya, bersama kerjasama kami dengan aparat desa, mengawasi anak-anak. Tujuan kami untuk mengawasi gini, Pak. Soalnya kan di sini bukan untuk tempat anak-anak aja, masyarakat umum juga ada. Tujuan kami untuk mengawasi anak-anak ini takutnya nanti untuk disalahgunakan tempatnya ini. Contohnya kan misalnya ada apa-apa seperti ya tahu aja zaman sekarang kan anak-anak mudah terprovokasi hal-hal yang berita hoax apa sebagainya, Pak. Lalu apa harapannya, Pak, untuk pemerintah? Apakah perlu ada sinyal atau seperti apa harapan Pian? Untuk harapan kami yang mudah-mudahan dari pemerintah pusat ataupun kabupaten bisa mendengar suara dari kami untuk mengadakan BTS sinyal apapun. Kami alhamdulillah kalau misalnya ada dari pemerintah. Sebuah rumah mewah milik tersangka penggunaan alat tes antigen bekas di Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara disita pihak kepolisian. Rumah yang berada di Kelurahan Simpang Periuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ini telah dipasang garis polisi. Selain garis polisi, maksud kami, rumah mewah 2 lantai, tepat di seberang jalan rumah lamanya juga dipasang pengumuman bahwa rumah tersebut disita negara. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Sumsel, Eko Hepronis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Eko. Halo. Iya. Bisa informasikan, ceritakan bagaimana kronologis penyitaan oleh Dirkrimsus Polda Sumut ini dari rumah mewah tersangka kasus antigen bekas ya. Ya, Mbak Dea, dapat kami pemirsa Tribuners dapat kami sampaikan kronologis dari penyitaan oleh negara rumah mewah Pikan di Moskow ya, tersangka kasus swab antigen bekas di Bandara Kuala Namu Medan beberapa waktu lalu. Setelah ditangkap, Pikan di Moskow ini dibawa ke Polda Sumatera Utara. Kemudian setelah itu dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian dan terungkap selama ia bertugas melakukan aksinya menggunakan swab antigen bekas tersebut untuk kejahatan. Terungkap bahwa rumah yang dibangunnya saat ini di Kota Lubuk Linggau uangnya merupakan hasil dari kejahatannya tersebut, seperti itu. Oke, lalu bisa dijelaskan lebih detailnya kasus penggunaan alat antigen bekas ini yang menimpa tersangka hingga rumahnya disita, atau juga tindak pidana apa yang disangkakan polisi kepada pelaku sehingga asetnya disita? Baik, dari pantauan Tribunus di lapangan, bahwa rumah tersebut saat ini sudah dipasang polis lain oleh pihak kepolisian
Kemudian juga di pagar pintu masuk juga telah dipasang spanduk bertuliskan bahwa rumah tersebut disita oleh negara, bahwa rumah tersebut merupakan hasil tindak pidana pencucian uang, seperti itu. Jadi rumah tersebut saat ini sudah dipasang polisi dan juga sudah dipasang papan pengumuman bahwa telah disita oleh negara karena diduga pembangunannya menggunakan anggaran ya, hasil tindak pidana pencucian uang. Dan juga hasil pengembangan dari pihak kepolisian juga bahwa kasus tersebut saat ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan sudah hampir dipersidangkan begitu. Oke, rekan Eko, berdasarkan informasi yang Anda himpun, lalu apakah saat penyitaan ini dilakukan, pemerintah setempat juga mengetahui hal ini? Karena ini merupakan kegiatan dari Dirkrimsus Polda Sumatera Utara, maka pihak Polda membantu backup pada Polres Lubuk Linggau. Nah, yang melakukan proses penyegelan adalah dari Polres Lubuk Linggau. Ketika proses penyegelan itu berlangsung ataupun penyitaan itu berlangsung, pihak kepolisian sempat menemui ketua RT setempat. Namun saat proses penyitaan berlangsung, ketua RT tidak berada di tempat. Kemudian pada malam harinya, karena ada dokumen yang harus ditandatangani oleh pihak ketua RT karena rumah tersebut masuk dalam wilayah hukumnya, maka pada malam harinya RT dilibatkan dan dipanggil untuk menandatangani dan sekaligus menyaksikan bahwa rumah tersebut telah disita oleh negara, seperti itu. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Eko sudah mewawancarai Wahyu Agus Susanto, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Berikut liputannya. Bukan izin cipta atau persetujuan cipta ke pengadilan negeri. Kalau izin itu sebelum dia melakukan cipta, dia berkirim surat dulu ke kita, dan ini melakukan penetapan izin cipta, ya kan? Nah, terkait yang ini, nanti itu urusan penyidik ceritanya. Yang penting dia mengenai izin penyitaan ke kita. Setelah kita teliti kelengkapannya, persyaratannya dan lengkap, kita keluarkan penetapan izin penyitaannya, kita kembalikan ke penyidik yang bersangkutan. Itu kan sudah disita, artinya memang sudah ada pengajuan ya? Prosesnya sudah lengkap. Yang ini ya, yang apa? Kimia Farma. Iya, sudah. Sudah lengkap berarti ya? Itu dari, kalau nggak salah dari penyidik Polres Medan, apa Polda Medan? Ya, Polda Medan. Ya. Jadi memang sudah ada pengajuannya. Ya, jadi kita Kemenaker sebatas mengeluarkan penetapan izin penyitaan. Untuk pelaksananya kita kembali ke mereka selaku penyidik untuk perkara pidana. Ya, oke? Terima kasih. Informasi selanjutnya datang dari Aceh, Tribuners. Puluhan truk pengangkut sampah di Kabupaten Aceh Barat tidak bisa melakukan aktivitas pengangkutan sampah. Pasalnya, sejak 2 hari terakhir, akses jalan ke tempat pembuangan akhir atau TPA di Matale, Kecamatan Merobo tertutup lumpur. Kondisi tersebut menyebabkan puluhan truk menumpuk di kawasan Desa Lapang, Kecamatan Johan, Pahlawan. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan Serambi News, Sakdul Bahri, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Sakdul. Halo? Ya, halo Dea. Oke, berdasarkan pantauan Anda di lokasi tadi, seberapa parah memang lumpur menutup jalan hingga kendaraan pengangkut sampah ini tidak bisa beraktivitas? Ya baik Dea, pada peristiwa terjadinya sulitnya pengangkutan sampah dari Melabuh ke lokasi pembuangan sampah itu lumpurnya hampir sekitar 30 cm lebih, sehingga kendaraan di saat musim hujan tidak bisa melintasi lokasi pembuangan sampah ini. Ini terjadi sudah 2 hari sejak tanggal 1 September ya, hingga Kamis kemarin. Sehingga Kamis kemarin kendaraan hingga siangnya masih menumpuk di kawasan Lapang, belum bisa menerobos lokasi lumpur itu. Dan pada sorenya kendaraan truk yang sebelumnya menumpuk di Lapang baru satu persatu menuju ke lokasi sore kemarin. Demikian dia. Oke, lalu apa sebenarnya penyebab jalan ini berlumpur separah itu? Iya,
di lokasi TPA ini sedang dilakukan proyek pembangunan TPA. Ada lubang untuk penampungan sampah ini, sehingga kendaraan-kendaraan proyek menggunakan jalan akses ke lokasi TPA itu, sehingga menjadi terkendala karena jalan digunakan oleh pihak rekanan. Demikian dia. Oke, lalu apakah sudah ada penanganan dari pihak terkait mengenai hal ini? Baik, sejak sore kemarin itu ada pihak yang berwenang, salah satunya dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, itu telah membangun komunikasi dengan pihak perusahaan agar kendaraan truk pengangkut melalui alat berat, karena truk angkutan itu bila tidak ada alat berat di lokasi sangat sulit menerobos lumpur yang ada di lokasi TPA itu, sehingga dengan alat berat ini salah satu solusi untuk bisa kendaraan truk ini menerobos lumpur yang ada di lokasi TPA itu. Baik. Tribuners, tadi rekan Sagdul sudah melakukan wawancara bersama Andi selaku sopir truk sampah. Berikut keterangannya. Kendala kita tidak bisa mengangkut sampah hari ini, Pak? Karena kendala kita hari ini, Bang, dari kemarin karena nggak bisa buang sampah di lokasi tempat pembuangan akhir. Kenapa di sampah, Pak? Kenapa tidak bisa dibuang? Karena ada kendala dengan proyek yang lagi dibuat lokasi baru, lokasi kolam untuk buangan sampah untuk ke depan ya. Makanya jalan yang ada untuk kami transportasi masalah pembuangan sampah ini ditutup, karena kan pernah kami konsultasi sama orang itu, tetapi nggak ada solusi, karena kami kan sudah minta satu jalan untuk kami operasional, supaya kami lancar untuk mengambil sampah kan, untuk membuang sampah, supaya masyarakat nggak komplit. Tapi orang itu nggak respon, karena jalan yang kami minta juga digunakan oleh orang itu waktu gejala hujan kayak gini, kan kami yang tersendat kayak gini ya, jadi kami nggak bisa melayani masyarakat, dan orang dinas pun sudah pernah memanggil orang itu untuk mencari solusi, tetapi tidak ada solusinya lah, kita bilang nggak ada respon. Ini udah berapa hari tidak bisa lakukan pengangkutan ya? Berarti dari kemarin, berarti baru 1 hari, 2 hari sama ini, 2 hari. Apa kira-kira harapan kita nih? Menyangkut dengan sampah. Harapan kita untuk ke depan ya Bang, alangkah baiknya tolonglah orang-orang rekanan itu saling mengerti ya, untuk masalah transportasi kami dan jalan untuk kami buang sampah, supaya kami pun lancar untuk melakukan aktivitas pembuangan. Kami masih akan kembali dengan berita menarik lainnya, Tribuners. Usai jeda berikut, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang
Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya
saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Kembali di Live Update Tribuners, kita lanjut ke informasi selanjutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan telah menggeledah kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Penggeledahan itu dilakukan pada Selasa 31 Agustus kemarin. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Banten, Ahmad Tajudin, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo, rekan Ahmad. Iya, halo dia. Oke, bisa Anda informasikan bagaimana detail mengenai kabar penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terhadap kantor Dindik di Banten? Baik dia, menurut informasi yang diterima bahwa KPK telah melakukan penggeledahan dikabarkan melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Penggeledahan itu dilakukan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, di mana penggeledahan itu bukan hanya di Serang, Banten, tetapi juga dilakukan di Jakarta dan juga Bogor. Oke, lalu apa alasannya dari KPK ini melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya di Provinsi Banten? Baik, untuk informasi yang diterima bahwa penggeledahan ini dilakukan oleh KPK, di mana KPK melakukan penyidikan kembali terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di SMK Negeri 7 Tangerang Selatan, di mana kasus tersebut berada pada tahun 2017, kemudian pada tahun 2021 ini KPK melakukan KPK melakukan penyidikan kembali di beberapa tempat, lebih tepatnya di Dinas Pendidikan Provinsi Banten dan juga beberapa tempat yang ada di Jakarta dan juga di Bogor. Oke, lalu berdasarkan informasi yang sudah berhasil Anda himpun, Ahmad, bagaimana dengan tanggapan dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sendiri mengenai penggeledahan oleh KPK? Baik dia, menurut informasi yang diterima dari tribunbanten.com bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten membantah adanya penggeledahan yang dilakukan KPK, di mana Tabrani sendiri mengatakan kepada Tribun Banten bahwa pada hari Selasa tidak ada penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di kantor Dinas Pendidikan, serta sama halnya dengan Sekdis sendiri, yaitu Pak Takwin. Sekdis Dindikbud Provinsi Banten sendiri mengatakan bahwa pada hari Selasa dirinya tidak ada di kantor, namun dia memastikan bahwa di ruangan dia tidak ada barang-barang yang dibawa ataupun digeledah pada hari itu. Sehingga penggeledahan yang dilakukan KPK ini dari Dindik Provinsi Banten sendiri mengaku tidak mengetahui di mana pastinya penggeledahan itu dilakukan gitu. Adapun informasi yang dari KPK sendiri hingga saat ini tribunbanten.com mencoba mengkonfirmasi pihak KPK, namun KPK sendiri belum menjawab secara detailnya apakah penggeledahan itu dilakukan di Dindik Provinsi Banten atau di mana saja tempatnya. Lebih tepatnya
dari KPK-nya sendiri mengungkapkan bahwa penggeledahan itu dilakukan di Serang, Banten, kemudian di Bogor dan juga di Jakarta. Namun secara rincinya beliau tidak menjawab dari pertanyaan dari tribunbanten.com gitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Banten Ahmad Tajudin untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kasus pasien COVID-19 di Rumah Sakit Columbia, Angelia Siregar yang dikenakan tagihan biaya pengobatan sebesar 400-an juta rupiah masih menjadi perbincangan hangat publik. Kini kabarnya pihak Rumah Sakit dan Wali Kota Medan juga sebelumnya sempat buka suara terkait hal ini. Lalu saat ini dikabarkan bahwa pihak rumah sakit menurunkan tagihan ke keluarga mendiang dari senilai 456 juta rupiah menjadi 87 juta rupiah. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Medan, Goklas, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo, Goklas. Halo Dea, selamat siang. Iya, rekan Goklas, bagaimana, apakah Anda sudah berhasil mendapatkan keterangan dari pihak keluarga soal biaya pengobatan yang perawat pasien COVID-19 di Rumah Sakit Columbia yang sebelumnya berawal 400 jutaan rupiah itu kini diturunkan menjadi 87 juta? Ya, semalam pihak dari keluarga, paman dari Angelia selaku pasien COVID-19, itu membuka suara terkait kasus harga yang dianggap terlalu mahal sebagai pasien COVID-19 dari tarif yang dikenakan oleh RS Columbia. Jadi awalnya RS Columbia itu menerapkan tarif sekitar 458 juta. Nah, kemudian tiba-tiba setelah Angelia meninggal tanggal 19 Agustus dan di tanggal 23 Agustus pihak keluarga disuruh ataupun dipanggil ke pihak RS dan ternyata harga tersebut sudah turun menjadi 80 juta rupiah. Nah, itu dikarenakan dari keterangan yang diterima oleh keluarga dari pihak rumah sakit bahwa harga itu turun karena ada negosiasi ataupun pihak rumah sakit meminta bantuan dari pihak Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Kota Medan untuk membantu keluarga tersebut. Nah, jadi ada sekitar 366 juta rupiah yang dicas kepada pemerintah seperti itu, Tia. Baik, lalu bisa Anda informasikan kembali bagaimana kronologi pasien dari keluarga ini? Nah, sebenarnya kalau dari cerita pihak keluarga si Penggeng itu keluarga pasien itu, Angelia itu sudah mulai masuk ke RS Columbia itu sejak tanggal 26 Juli 2021 dan meninggal tanggal 19 Agustus 2021. Nah, jadi ketika dia meninggal, barulah seluruh pembiayaan itu diberikan kepada keluarga dan besarannya 458 juta. Dan di saat jenazah dari Angelia ingin dibawa ke kampung untuk dimakamkan, pihak rumah sakit menahan jenazah tersebut dan mengatakan kepada pihak keluarga bahwa jika pembayaran belum dilakukan, maka jenazah tidak bisa dibawa ke kampungnya tersebut. Nah, kemudian terjadi negosiasi, sempat berkurang sebenarnya dari 458 menjadi 448 juta karena pihak keluarga mengatakan tidak lagi memiliki uang. Lalu kemudian pihak keluarga pun memberikan KTP dan KK kepada pihak rumah sakit agar jenazah tersebut bisa dimakamkan. Baru kemudian pihak rumah sakit setelah itu dikabarkan ataupun diberitakan, bahkan pihak keluarga pun memberitahu kepada Dinas Kesehatan Kota Medan terkait keluhan atas harga tersebut. Barulah kemudian pihak RS Columbia bertemu dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Medan membicarakan harga tersebut, baru dapatlah angka 366 juta rupiah tersebut akan dibantu oleh pihak Dinkes Kota Medan, itu di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Baru kemudian 87 juta ini akan yang harus dibayar oleh pihak keluarga. Namun pihak keluarga mengatakan semalam selama pengobatan 25 hari masa pengobatannya si Angelia di RS Columbia itu ada 166 juta deposit, artinya uang keluarga yang sudah diberikan kepada RS Columbia, dan mereka meminta sebenarnya agar 87 juta itu tidak dibayarkan mereka
dan 166 juta rupiah deposit tersebut dikembalikan oleh pihak RS Kolombia karena beranggapan bahwa untuk pasien COVID itu seharusnya tidak dikenakan biaya seperti itu. Baik, Tribuners tadi rekan Gokla sudah mewawancarai Penggeng Lungkang selaku paman pasien, berikut keterangannya. Dari keluarga itu uang kita semua dikembalikan sesuai yang ada di deposito. Itu aja. Dan bagian rumah sakit kayak karena orang rumah sakit udah sempat mengucapkan selamat berduka ya kepada keluarga, pihak rumah sakit minta maaf, itu aja. Bang, bisa Abang perinci sebenarnya dana sebesar itu untuk pembayaran apa aja yang diminta oleh pihak Abang? Oh, itu banyak obat-obatan, dan ada satu pada saat itu obat yang kami cek ya, kami cek Avalok itu sampai 1.500.000 Avalok. Dan di situ saya pertanyakan pada saat itu sama Pak Osep, tapi Pak Osep ngelak dan mengatakan itu tidak ada. Itu ya. Untuk nginap sudah berapa hari sebenarnya? 25 hari. 25 hari. Nah, 25 hari. Dan yang membuat dana itu besar adalah obat-obatan selain perawatan. Termasuk ya. Kalau salah kami hitung, itu oksigen aja selama 25 hari itu 117 juta. Total uang yang mau diminta dari rumah sakit untuk dikembalikan itu berapa, Pak? Total yang semuanya itu 448 juta sekian. Itu yang pertama diminta rumah sakit sama kita. Setelah kita naik berita dan kita melapor ke dinas, ternyata bisa ada perubahan. Ada yang bisa dicaskan ke negara, ada yang harus bayar pribadi. Yang dicaskan ke negara itu sekitar 68 juta, dan yang ditanggung keluarga. Kita beralih ke Kalimantan Barat. Bupati Kayong Utara, Citra Duwani mendatangi pembangunan gedung di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaluddin I, Kabupaten Kayong Utara. Turut hadir Sekretaris Daerah Kayong Utara, Hilaria Yusnani, Kapolres Kayong Utara, AKBP Bambang Sukmo Wibowo, kemudian Direktur RSUD SM Jamaluddin I Kayong Utara, Dr. Maria Francisca bersama Forkopimda Kayong Utara, serta organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan tamu undangan yang hadir. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Pontianak, Jovi Lasta, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Jovi. Halo rekan Dea. Ya, bisa Anda jelaskan bagaimana tadi, apa sebenarnya kegiatan yang dilakukan Bupati Kayong Utara, Citra Duwani ini, mengunjungi RSUD SM Jamaluddin I Kayong Utara? Oke, baik rekan Dea. Bupati Kayong Utara, Citra Duwani, datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaluddin I, Kabupaten Kayong Utara, untuk melaksanakan peletakan batu pertama, yaitu groundbreaking ceremony yang dilaksanakan bersama Sekretaris Daerah, Kapolres Kayong Utara, dan juga jajaran Forkopimda di wilayah pemerintahan Kabupaten Kayong Utara, serta OPD terkait dan tamu undangan yang hadir. Kembali rekan Dea. Oke, lalu sebenarnya apa tujuannya hingga dibangun kembali bangunan di RSUD SM Jamaluddin ini? Nah, untuk terkait penambahan pembangunan di lingkungan RSUD SM Jamaluddin I Kabupaten Kayong Utara sendiri ini akan dibangun, diperkirakan itu sekitar 4 bangunan fisik, yaitu ruang instalasi gawat darurat atau IGD, laboratorium, ruang bersalin, dan juga ruang CSSD. Nah, hal ini dilakukan berdasarkan informasi yang telah dihimpun oleh Tribun Pontianak, bahwa Bapak Bupati Kayong Utara Citra Duwani menyampaikan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Kembali rekannya.
Oke, Jovi, lalu memang dengan ditambahnya lagi bangunan di RSUD SM Jamaluddin ini, apakah memang dinilai sangat membantu akses kesehatan bagi masyarakat? Nah, untuk akses masyarakat sendiri ini sangat diperlukan karena untuk diketahui bersama rumah sakit RSUD SM Jamaluddin I Kayang Utara ini diresmikan pada tahun 2018. Nah, tentunya dari sekitar 4 tahun umur rumah sakit ini, tentunya masih perlu mendapat pembenahan. Nah, untuk saat ini juga wilayah Kabupaten Kayang Utara diselimuti oleh pandemi COVID-19. Nah, tentunya untuk pembangunan sendiri kan terkendala dengan anggaran anggaran terbentur untuk penanganan pandemi COVID. Nah, untuk di sini rumah sakit ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dan tentunya akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Nah, karena diketahui bersama bahwa rumah sakit ini masih baru ya, dan untuk penanganannya sendiri itu masih terbatas. Nah, biasanya masyarakat Kabupaten Kayang Utara itu ke Kabupaten Ketapang untuk berobat karena diketahui bersama rumah sakit ini masih terbatas. Nah, oleh karena itu Pemda Kayang Utara berharap dengan adanya penambahan bangunan ini dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dan akses kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan khususnya. Nah, untuk saat ini Bupati Kayang Utara juga telah menyampaikan kepada manajemen RSUD SM Jamaluddin I Kayang Utara guna meningkatkan pelayanan dan akses kesehatan karena disinyalir masih terbatas. Nah, kritikan dan saran tentunya telah diterima oleh Bupati Kayang Utara. Nah, untuk ini bahwa ini sebagai evaluasi kepada manajemen guna meningkatkan akses pelayanan untuk lebih baik lagi ke depannya. Kembali rekan Dea. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Pontianak, Jovi Lasta melaporkan dari Kayong Utara. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya. Kebakaran hebat terjadi di Jalan Hayam Wuruk nomor 1 Sawung Galing, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Kebakaran ini menghanguskan sejumlah rumah dan sebuah bangunan koperasi. Dalam insiden kebakaran ini terjadi sebuah aksi heroik yang dilakukan seorang pemuda untuk menyelamatkan ibundanya. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Jatim, Luhur Pambudi yang akan menyampaikan laporan. Halo, Luhur. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Swastiastu, Namo Buddhaya, Rayu, Dulur Tribun Jatim atau Tribun News seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke, jadi insiden kebakaran yang kami laporkan itu terjadi pada hari Kamis kemarin, tepatnya sekitar pukul 8, dan mendapat respon time dari pihak pemadam kebakaran sekitar hanya berselang 5 menit atau 7 menit, dan itu terjadi sebenarnya harus kami sampaikan dan kami konfirmasi ulang bahasanya itu terjadi di sebuah perumahan milik TNI Angkatan Darat. Jadi itu adalah perumahan permukiman yang di handle dari Komando Daerah Militer 5 Brawijaya, Jawa Timur. Jadi memang informasi yang kami bisa sampaikan adalah di situ terdapat sekitar 9 rumah permanen dan 2 rumah yang statusnya dan itu 9 rumah itu adalah rumah yang terdampak kebakaran, dan informasi yang kami himpun adalah bagian yang terbakar tepatnya dari bagian langit-langit atau bagian atap. Jadi memang yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kebakaran ini bisa begitu cepat merambat hingga mengenai 9 rumah, karena model atap yang menjadi desain rumah di permukiman tersebut itu ternyata desainnya satu atap semua. Jadi deretan rumah satu gang itu ada pada satu atap. Jadi itulah yang membuat kenapa insiden kebakaran di satu rumah bisa begitu cepat menyebar ke samping kanan kiri rumah. Seperti itu, Dea. Oke, Luhur, ini juga cukup banyak ya rumah-rumah yang menjadi sasaran kebakaran ini, menjadi terdampak kebakaran ini. Lalu apakah ada korban luka atau korban jiwa dalam insiden kebakaran ini? Oke, informasi yang kami himpun terkait korban luka dan korban jiwa, untuk korban jiwa tidak ada, kemudian korban luka, informasi yang kami himpun ada 1 orang petugas yang itu kemarin sempat ada insiden, bisa kita sebut kepleset sedikit atau mengalami luka ringan dari petugas pemadam kebakaran, dan untuk warga tidak ada yang terluka. Dan harus kami sampaikan ternyata kemarin kami mengcapture sebuah aksi heroik yang
cukup menarik dan ini bisa menjadi edukasi terhadap masyarakat ketika ada insiden kedaruratan kebakaran. Ya ini ada seorang anak muda yang dia begitu heroik menyelamatkan ibunya ketika dia bangun tidur kemudian mendapati suara aneh percikan api korsleting listrik, kan ternyata itu disusul dengan lumatan api yang begitu besar sampai membakar atap atau langit-langit rumah itu, dan kemudian si anak muda ini yang begitu sigap langsung menyelamatkan ibunya untuk langsung lari ke luar rumah. Dan berdasarkan video yang kami capture di situ, kami rekam di situ, itu ada juga sekelumit bagian bagaimana sang ibunda dari si anak tersebut begitu semacam menangis berseduh-seduh karena bukan karena rumahnya saja yang terbakar, tapi gara-gara rumahnya yang terbakar itu ternyata merembet juga ke rumah para tetangganya yang begitu sangat disayangi. Artinya si ibu itu merasa bersalah adanya insiden korsleting listrik yang terjadi di rumahnya sehingga akhirnya merembet menjadikan kebakaran besar mengenai kanan kiri rumah tetangganya. Semacam itu deh. Oke, rekan Luhur, berapa lama saat itu api kebakaran akhirnya bisa dipadamkan, dan juga apakah sudah diketahui penyebab kebakaran secara pastinya? Untuk informasi awal, api itu durasi api membakar itu hanya berlangsung sekitar 30 menit. Artinya 30 menit itu kemudian warga melapor dan respon teman dilakukan oleh pihak pemadam kebakaran secara prosedur dan operasional, dan sudah kami cek di lapangan kurang dari 7 menit para PMK sudah tiba, dan kurang dari 10 menit kendaraan PMK yang berjumlah sekitar 18 unit berbagai macam jenis kendaraan pemadam diterjunkan, dan kurang dari 10 menit api sudah padam. Dan informasi yang kami himpun dari penuturan para saksi, kemudian analisis dari pihak pemadam kebakaran dan diskusi dengan bersama pihak kepolisian setempat, bahwa insiden kebakaran tersebut disebabkan oleh korsleting arus pendek listrik pada langit-langit instalasi kabel yang ada di bagian atap, karena berdasarkan penuturan dari saksi di situ warga sama sekali tidak menyalakan alat elektronik apapun, dan dapat diduga memang itu adalah korsleting listrik pada instalasi di kabelnya dan bukan korsleting pada perabotan atau alat elektronik. Semacam itu deh informasinya. Tribuners, tadi rekan Luhur juga sudah kemarin berhasil mendapatkan keterangan dari anak pemilik rumah dan juga Kepala Dinas Damkar Surabaya. Berikut keterangannya. Tadi bangun tidur, listriknya langsung mati. Depan mata saya sendiri banyak api udah, Mas. Ini juga korsleting listrik ya? Iya, korsleting listrik. Orang tua saya, mas saya tanyain nggak ada yang nyalakan kompor. Tiba-tiba api langsung menyala gitu ya? Iya, api langsung menyala. Pertama kamar saya langsung mati. Nah, pas saya keluar, baru banyak api. Apa unit rumah Pak yang membawa hasil pantauan dari PMK? Hasil pantauan dari PMK berapa rumah? Jadi ini sementara yang dilaporkan itu ada 10 rumah, termasuk terdampak rumah warga yang ada di belakang di luar asrama. Nah, cuman itu masih belum dirinci. Ada yang bentuknya kantor seperti ini kantor bukan rumah, tapi juga terimbas juga. Artinya ada 10 bangunan rumah ya sementara ini Pak? Ya, 10 bangunan rumah. Ini apa Pak kesulitannya sehingga cepat merembet ini Pak? Jadi untuk kejadian di sini, untuk PKK ini kesulitannya akses ya. Tempatnya di dalam dan aksesnya cukup sempit. Tapi sebetulnya masih bisa dilalui akhirnya. Tapi sempat kesulitan karena banyak mobil yang parkir di dalam ya. Tapi tadi sudah dihubungi, mobil disingkirkan sehingga akses akhirnya bisa dengan mudah kita mendekati. Beralih ke Kalimantan Utara, Tribuners. Ratusan siswa-siswi di SMA Negeri 1 Tanjung Selor mengikuti kegiatan vaksinasi COVID-19 pada hari ini, Jumat 3 September 2021. Kegiatan yang dilaksanakan di lantai 3 gedung SMA N1 Tanjung Selor ini dibagi menjadi 3 gelombang. Tujuannya agar tidak terjadi kerumunan saat vaksinasi dilangsungkan. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Kaltara, Maulana Ilhami Faudi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Faudi. Halo Faudi. Baik rekan dia. Oke,
Faudi, bisa Anda informasikan berdasarkan pantauan Anda tadi, berapa banyak total pelajar yang mengikuti vaksinasi COVID-19 kali ini? Ya, untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Semen 1 Tanjung Selor tadi berlangsung dari pagi hari hingga siang hari, itu sebanyak ada 589 siswa dari total sebanyak 840 siswa. Vaksinasi ini adalah vaksinasi dosis pertama yang menggunakan vaksin Sinovac. Gitu, rekan D. Oke, lalu untuk cakupan keseluruhannya nantinya vaksinasi pelajar di Kaltara ini bagaimana? Ya, memang cakupan vaksinasi untuk remaja dan pelajar di Kaltara ini masih rendah dari target sebanyak 77.000 sasaran. Yang baru menerima suntikan vaksinasi sekitar 4.000 untuk dosis pertama dan sekitar 2.000 pelajar dan remaja untuk dosis kedua. Karenanya kegiatan vaksinasi bagi anak dan pelajar ini akan terus diintensifkan dalam waktu 1 pekan ke depan yang akan bertempat di sekolah-sekolah seperti hari ini di SMA 1, nanti berikutnya akan ada di SMA 2, lalu di beberapa SMA swasta khususnya di wilayah Kota Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Oke, lalu Faudi, bagaimana untuk persiapan pembelajaran tatap muka di Kaltara sendiri? Faudi. Baik, untuk persiapan pembelajaran tatap muka atau PTM di Kaltara, sesungguhnya dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kaltara itu sudah siap gitu dalam hal fasilitas sekolah dan juga dengan peraturan tata tertibnya selama nanti pelaksanaan tatap muka. Namun hingga kini karena cakupan vaksinasi ini masih pihak Pemprov masih menunggu hingga cakupan ini terus begitu, dan tentunya juga menunggu dari atau di Halo? Oke, rekan Faudi, bisa Anda lanjutkan tadi bagaimana untuk persiapan pembelajaran tatap muka di Kaltara? Ya, untuk pembelajaran tatap muka memang dari pihak Dinas Provinsi Kaltara itu sudah menyiapkan baik dari aturan ataupun kesiapan fasilitas di tiap sekolah untuk nantinya pelaksanaan tatap muka. Namun hingga kini belum dilaksanakan mengingat beberapa kabupaten kota di Kaltara itu masih menerapkan PPKM level 4 yang belum memperbolehkan pelaksanaan tatap muka. Selain itu, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kaltara juga masih menunggu agar cakupan vaksinasi ini bisa lebih ditingkatkan, mengingat tadi disampaikan itu cakupan vaksinasi baru berkisar antara 4% saja. Oke, Tribuners tadi Baik, rekan Faudi tadi juga sudah melakukan wawancara bersama Wakapsek Bidang Humas SMAN 1 Tanjung Selor, Puji Dwi Rahayu, berikut keterangannya. Jadi saya bersyukur bahwa kegiatan vaksin bisa berjalan dengan lancar, kemudian kesadaran dari orang tua siswa beserta dengan siswanya, dengan anaknya bisa melaksanakan kegiatan vaksin ini sesuai dengan jadwal. Bu, kan Ibu sudah hampir 1 tahun lebih mengajar lewat daring. Terus akhirnya ini ada vaksinasi. Ini harapannya apa, Bu? Selain Bu? Saya sebagai guru ya,
mata pelajaran di sini dengan kegiatan vaksin ini sebagai salah satu syarat bahwa siswa yang bersangkutan bisa aman, kemudian sehat, dan bisa melaksanakan kegiatan tatap muka, pembelajaran tatap muka. Itu harapan saya. Memang selama 1 tahun lebih belajar daring, apa aja Bu kendalanya Bu yang dihadapi sebagai guru Bu? Selama pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh ya PJJ, kendalanya memang salah satunya adalah jaringan, ya jaringan. Kemudian anak-anak dengan jaringan yang tidak memadai, otomatis akan ada keterlambatan mengerjakan tugas, kemudian keterlambatan untuk masuk kelas melalui Zoom meeting atau melalui dari Google Classroom-nya. Jadi harapannya dengan adanya vaksinasi terus nanti kemungkinan akan tatap muka, yang kendala daring itu bisa itu ya Bu ya? Iya, dari kendala yang sebenarnya pembelajaran yang harusnya dengan tatap muka lebih mudah untuk pembentukan karakter siswa, kemudian pendidikan langsung yang harus disampaikan kepada siswa lebih cepat terrealisasi. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya hanya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Terakhir, Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan mewakili kru yang bertugas, saya Dea Mita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.